pemasangan dan juga manual untuk inverter set 5000 watt. Kita menuju ke terminal. Di sini ada 3 terminal DC, negatif DC dan negatif PV jadi satu, karena untuk menghemat space dan juga efisiensi kabel. Kalau di ground sendiri nanti juga akan dikopel groundnya PV dan baterai jadi satu, jadi lebih baik saya jadi satu seperti ini. Kemudian plus baterai masuk ke sini, plus PV di sini, dan ini terminal AC-nya, netral dan line untuk masuk menuju ke rumah, instalasi rumah. Kemudian ini netral dan line dari PLN, masuknya di sini, keluarnya ke sini dari sini. Kemudian terminal-terminal MCB ini pengoperasiannya dari kiri ke kanan. Jadi pertama pencet soft start, beberapa saat akan saya hubungkan power dulu. Oke, ini udah terhubung power DC. Akan saya tekan beberapa saat sampai power LED di gate inverter hidup. Nah, kemudian saya hidupkan MCB besar. MCB besar hidup, lalu panel surya, kemudian PLN-nya dan inverter. Begitu tahapan menghidupkannya. Soft start digunakan supaya baterai LiPo 4 yang ada proteksi BMS dia tidak protek saat kita menghidupkan MCB besar tanpa arus yang soft dulu. Untuk mengisi elko di sini dia memerlukan arus yang tinggi. Kalau langsung MCB besar biasanya baterai yang terdapat BMS akan protek. Ini misalkan baterai yang seperti ini. Kemudian ini bagian display depan, kebetulan dipasang di samping untuk masuk ke dalam rak susunan baterai konfigurasi 3U, 2U, 4U. Ini MPPT-nya 100 ampere. Ini inverternya 5000 watt, induktor dan trafo. Kita tutup, masuk bagian depan. Ini tombol utama untuk menghidupkan dan mematikan inverter dan juga MPPT-nya. Kita ke display inverter. Ini tombol menunya, ini tombol down, ini tombol up. Tahan menu, nanti akan masuk ke fungsi menu. Nah, menu ini ada tombol off dan on. Kalau ke menu tinggal pencet menu lagi. Kalau off nanti inverter standby. Ini tegangan baterainya. Untuk masuk ke menu lagi pencet menu. Kalau on nanti inverter hidup lagi. On, inverter hidup. Atau kita mulai dari ini, display utama. Tegangan AC standar 220. Kemudian ini tegangan baterai 50,4. Ini kondisi ATS saat ini. Yang menuju ke rumah dia disuplai oleh inverter. Inverter sedang menyuplai beban ke rumah. Kemudian barisnya ini adalah watt untuk menunjukkan konsumsi watt baterai. Ini arusnya, arus AC-nya, arus AC 220. Kemudian untuk bagian sebelah ini bagian hasil settingannya, menampilkan hasil settingan. Mode hybrid dia berfungsi sebagai kombinasi antara panel surya dengan PLN. Jadi
Inverter menyuplai beban load ke rumah. Oke, untuk menuju ke menu lagi tekan tombol menu, atau kita mulai dari display utama, tombol on. Nah, di sini sudah tampil inverter sedang beroperasi. Untuk 220 ini adalah standar AC outputnya 220, kemudian modenya hybrid. 200 ini tegangan bawah minimum dari AC output. Nanti kalau sudah 200 inverter akan protect, tapi ini jarang-jarang terjadi karena sebelum 200 dia sudah menyentuh angka 5000 watt sebelum di bawah 200. Kemudian ini baterainya, tegangan baterai 50,3, dan ini status bar dari kondisi baterai. Misalkan ini di setting 50,5, artinya inverter akan kembali menyuplai beban ke rumah. Kemudian 48 ini adalah batas bawahnya untuk berpindah lagi ke PLN. Jadi titik 48,0 ini berada di sini, dan titik 50,5 berada di sini. Nanti kalau ini disetting lagi, bar baterai tetap akan mengikuti kondisi dari offset tegangan batas bawah dan batas atas. Kemudian ini wattnya INV, jadi kontaktor ATS sedang kontak pada inverter untuk menyuplai beban di rumah. Dan di sini ada wattmeter, watt nanti tampil lebih menunjukkan watt konsumsi baterai. Kemudian 0,0 ini ampere dari AC output. AC output baik PLN dan inverter. Kemudian 50 Hz menunjukkan frekuensi dari input PLN. Dan kondisi saat ini sedang charging. Ini MPPT sedang kondisi hidup, mencharging. Kemudian 31C ini suhu mesin, dan ini 56 adalah batas dari tegangan kerja MPPT. Jadi kalau di atas 56 MPPT-nya akan protect, dan di bawah di atas 56 akan protect untuk proteksi tambahan supaya tidak mengisi di atas 56, karena set baterainya kan full aja sudah cuman 53 54. Jadi di sini 56 udah cukup. Ini bisa disetting, nanti kita masuk ke menu, tahan tombol menu, tekan tombol menu lagi, inverter off. Ini batas bawahnya tadi 48, bisa diatur naik dan turun. Kemudian menu selanjutnya ini inverter on, kembali ke inverter. Setelah kembali ke PLN dia akan menuju ke inverter lagi pada tegangan yang lebih tinggi, bisa diatur. Kemudian EOD, end of discharging, batas bawah untuk inverter dapat membackup ketika PLN tidak tersedia. Jadi batas paling bawahnya 47, bisa diatur juga. Ini paling pentok ke atas dia menuju batas bawah. Jadi nggak bisa di-up lagi karena EOD harus berada pada kondisi di bawah batas bawah. Over DC ini untuk proteksi tegangan berlebih. Misalkan baterai pada BMS pada baterai LiPo 4 itu protect, biasanya terlepas, sama seperti tegangan baterai itu dicabut dari kabel terminal inverter. Nah, di situ pasti ada sedikit lonjakan yang kemudian nanti turun lagi. Nah, saat lonjakan itu pasti akan menyentuh angka yang cukup tinggi. Jadi di sini di limit aja 60 supaya saat lonjakan inverter akan off. Ini adjustment tegangan DC untuk kalibrasi antara multimeter terhadap baterai dari pengukuran manual.
terhadap LCD. Kalau sudah cocok tidak perlu di setting lagi. Kemudian ini auto on, bisa diatur sampai dengan 60 detik. Ketika inverter sudah protect baik kondisi overwatt, over DC, temperatur atau konsleting, inverter akan off. Kemudian kita bisa memilih otomatis hidup atau tidak. Kalau tidak, di off kan. Nanti kita mau aktifkan kembali melalui tombol menu atau power di inverter. Tapi kalau mau otomatis hidup lagi, bisa diberi jeda detik supaya kita sempat untuk melepas kabel yang konslet kalau terjadi konsleting, atau kita punya waktu untuk mengecek inverter sebelum inverternya itu hidup lagi. Kemudian ini kecepatan kipas bisa terdengar. Saya naikkan lagi. Jadi standby kipasnya. Ini kecepatan penuh. Kita kurangin. Bisa juga di off kan. Di off kan ini untuk silent aja. Nanti juga kipasnya akan hidup pada suhu 30 derajat untuk kecepatan rendah, kemudian menuju kecepatan tinggi sampai 45 derajat. Jadi sudah auto speed. Ini buzzer bisa dihidupkan dan diaktifkan. Ini modenya hybrid. Kalau hybrid ini nanti dia sinkron dengan PLN gelombangnya, jadi ATS dapat berpindah dengan sinkron. Dan juga charging pada MPPT hidup. Kalau mode inverter ini inverter only, jadi tidak perlu ATS. ATS-nya tidak difungsikan, hanya inverter saja. Dan juga chargernya tidak aktif. Kemudian menu selanjutnya, power priority selanjutnya UPS, ini untuk prioritas PLN aja. Jadi kalau mati lampu nanti dia akan membackup tanpa adanya jeda atau dengan jeda. Kalau tanpa adanya jeda, menu selanjutnya standby off, dia di off kan supaya trafonya nanti slip. Dan kalau pemadaman PLN, trafonya baru akan hidup, soft start beberapa detik, kemudian baru akan switch. Tapi kalau standby on-nya di on kan terus, trafonya akan hidup terus untuk mempersiapkan ketika terjadi pemadaman, maka ATS langsung memindah tanpa adanya jeda yang terasa di output AC rumah. Di on kan saja, trafo akan hidup terus selama baterai mencukupi. Ini MPPT on. Jadi MPPT-nya on di bawah 56 derajat, 56 volt. Ini bisa diatur untuk proteksi saja. Kemudian MPPT-nya off di 56, di atas 56. Tadi di bawah 56, sekarang di atas 56, sama untuk proteksi MPPT-nya. Kemudian extra fan, ini kipas pada trafo dan exhaust keluar dari panel box. Ini yang high speed 40 derajat, kipasnya hidup, bisa diatur juga. Ini limit watt maksimum 5000 karena trafo 5000. Bisa di-adjust juga di bawahnya, misalkan di 2000. Ini nanti inverter akan protect langsung memindah beban ke PLN ketika dayanya sudah 2000. Dan kapan kembali ke inverter lagi? Ketika daya di rumah sudah setengahnya, jadi 1000 watt. Saat sudah stabil 1000 watt, udah turun, maka ATS akan memindah ke beban ke inverter lagi. Ini untuk sensitivitas AC konsleting, jadi bisa diatur untuk sensitivitasnya. Kenapa bisa diatur manual? Supaya kalau ada beban yang cukup besar, misalkan beban seperti konsleting padahal tidak konslet, hanya karena peralatan elektronik yang cukup besar untuk spike-nya, jadi
kita bisa turunkan untuk sensitivitasnya. Begitu juga dengan kabelnya, misalkan di rumah itu panjang kabel AC dan kita konsletkan di ujung. Nah, itu kan harusnya konslet, tapi di inverter masih dianggap sebagai beban load. Nah, pada kondisi seperti itu kita naikkan aksesoris sensitivitasnya supaya kalau kabel panjang dan konslet di ujung itu inverter protect dan tidak dianggap sebagai overload atau beban load yang cukup besar. Ini bisa disesuaikan juga. Paling ideal, paling cocok 100% di rumah karena sudah dites untuk instalasi kabel yang standar. Atau kita turunkan aja supaya lebih powerful inverternya. Sudah selesai, restart menu. Sekarang kita menuju ke LCD kWh meter. Oke. Di sini ada kWh meter untuk mengukur output AC dari PLN dan inverter. Sekarang PLN kondisi voltnya 199, wattnya 0, ini ampere. Inverter juga garis lurus ampere 0,2, hertznya 49,9. Jadi inverter ini mengikuti frekuensi dari PLN. Kalau PLN-nya 49,9 nanti inverternya 49. Kalau inputnya di sini berubah, misalkan genset 46, nanti inverternya juga akan mengikuti 46. Karena sinkron, tetap mengikuti pasanya supaya ATS-nya nanti kalau pindah dia tetap berada pada fasa yang sama dan juga frekuensinya sama. Kemudian ini power faktornya. Ini power faktor jelek, X merah karena belum dibebani, belum ada beban. Nanti kalau sudah dibebani dia power faktornya 1. Untuk beban-beban yang konstan seperti heater, pemanas itu power faktornya bagus 1. Kalau beban induksi agak di bawahnya 0,9, 0,8. Kalau beban kapasitif itu lebih di bawahnya lagi, di 0,7, 0,5. Ini sudah dites sampai power factor 0,7, 0,5 masih tetap berfungsi dengan baik. Karena noise, hantaman arus pada frekuensi di power factor yang jelek itu sangat membutuhkan inverter yang prima, yang performa bagus. Karena hantaman power factor pada frekuensi itu arusnya besar. Misalkan beban induksi, dia hantamannya ada 2, tegangan yang tinggi spike dan juga arus. Namun di situ lebih banyak yang tegangan tingginya, spike-nya. Kalau arusnya nggak begitu. Tapi kalau beban kapasitif, dia hantaman ketidakstabilan arus itu besar. Setelah discharge, cek lagi, discharge, cek lagi, dari situ arusnya tinggi. Kalau beban resistif itu beban yang naik turun secara soft, jadi nggak terlalu cocok untuk pengujian karena hanya naik turun secara soft, lembut. Tapi kalau beban heater, beban linear itu enak untuk testing daya karena lurus. Untuk kalibrasi arus itu lebih diam, jadi bisa dikalibrasi dengan cocok. Karena beban untuk linear inverter pasti bisa menghandle. Kemudian ini power factor, ini total energi. PLN sedang digunakan sampai 0,26. Inverter sudah dites sampai dengan 2,36 kWh. Ini tidak bisa direset, jadi angkanya akan terus sampai 999. Nanti setelah
habis limitasinya akan kembali ke 0 lagi. Memang sengaja tidak saya reset supaya lebih konsisten untuk menggunakan pengukuran daya. Kemudian kita lanjut ke bagian MPPT. Ya, ini bagian display MPPT. 305, 306 ini tegangan VOC panel surya, tegangan terbuka. Ini belum charging karena limit wattnya dibuat 0, jadi belum mengisi. Kemudian ini tegangan baterainya 50,7 volt, ampere panel surya 0,0. Kemudian ini watt panel surya, dan 0,0K ini KWH produksi panel surya. Kemudian ini hasil settingan float dan cut-nya. 53,5 ini absorb batas atas, kemudian setelah menyentuh itu akan menuju ke float 53. Kita masuk ke menu. Kita tekan menu lagi, ini tombol OK, ini tombol down, ini tombol up untuk menambah dan mengurangi. Ini cut chargingnya 53,5, bisa di up dan di down. Kemudian float charging 53 juga bisa diatur. Kalau sudah bisa di OK atau menu selanjutnya. Watt Max ini untuk membatasi arus pengisian ke baterai. Jadi satuannya di sini watt. Bukan arus tapi watt produksi. Watt max-nya misalkan baterainya belum di upgrade, kita max wattnya untuk pengisian ada ketentuan di baterai, jadi kita turunkan. Nanti kalau baterainya sudah cukup banyak bisa dinaikkan sampai dengan arus maksimalnya 5000 watt, 5000 WP. Itu bisa diturunkan. Kita turunkan dulu untuk testing. Ini kalibrasi tegangan baterai terhadap multimeter dan juga sesuai tidaknya di LCD. Kalau sudah di adjust, tidak perlu di adjust lagi, karena kadang suka berbeda antara tegangan real baterainya dengan LCD. Jadi kalibrasi tentunya harus ada. Ini tegangan panel surya juga bisa dikalibrasi, sekarang 305,8 volt. Kalibrasinya seperti ini, bisa bergerak angkanya. Tadi 83. Oke. Ini tegangan terbuka panel surya. Sedang pakai panel berapa, VOC-nya di adjust saja. Supaya nanti kalau arus panel surya di bawah 1 ampere, tegangan panel surya itu tidak menuju ke tegangan baterai yang rendah, misalkan 48. Nah, di situ kan tidak ada sisa tegangan panel yang tinggi untuk mengisi, untuk dijadikan arus. Jadi pengisiannya kurang optimal. Itu khusus untuk di bawah 1 ampere atau sore hari, karena sore itu udah ampernya turun. Tapi kalau siang ini tidak mempengaruhi. Juga berfungsi sebagai kesiapan terkena shadow. Jadi panel surya kalau kena shadow, dia tegangannya bisa drop turun. Nah, pada saat shadow-nya hilang, bayangannya hilang dengan cepat, itu MPPT harus tracking lagi, memulai dengan perlahan. Nah, di situ kan ada waktu yang dibutuhkan sehingga ada arus yang terbuang. Harusnya bisa mengisi, tapi di situ harus memerlukan time untuk kembali tracking lagi. Nah, di sini disiapkan untuk itu karena panel surya tidak akan drop turun tegangan baterainya pada saat shadow, kemudian shadow-nya hilang, MPPT langsung
bisa ngehandle arus lagi, jadi stabil untuk arus pengisiannya. Ini bisa disetting, ini spek 300 volt jadi 300 saja. Oke, sudah mengisi tadi di limit 500. Ini arusnya, ini tegangan panelnya sudah bergerak. Sekian untuk penjelasan menu dan juga fungsi. Bagian di depan MPPT, inverter, trafo, kemudian SPWM-nya, untuk servis tidak ada kendala, mudah, spare partnya selalu continue. Kerusakan microchip, microcontrol tidak ada masalah karena tersedia di sini. Produk lokal, mulai dari panel box, trafo, desain rancangan, semua pemrograman dikerjakan di dalam negeri. Sekian, terima kasih.